Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Pemandangan studio di stasiun TV menjadi pembuka dalam kisah kali ini. Nampak Pat Novak yang kala itu tengah membawakan programnya yang bertajuk The Novak Element. Pada segmen kali ini, Novak mengangkat isu yang tengah memanas di mana gagasan mengenai penggunaan robot sebagai penjaga keamanan mulai diperdebatkan. Sebagian orang mengklaim bahwa penggunaan mesin-mesin robot dalam dunia militer akan sanggup memberikan perdamaian dunia. Namun tidak dengan banyak orang lainnya yang justru meragukan atas manfaat dari robot tersebut. Dalam program kali ini, Novak juga menyiarkan secara langsung aktivitas robot yang tengah berpatroli di Tehran di Iran. Novak yang melihat aksi itu pun tak bisa menutupi kekagumannya karena robot-robot di sana mampu beroperasi dengan sangat baik. Pemindaian juga dilakukan pada semua warga yang ditemuinya oleh robot tersebut. Awalnya patroli berjalan dengan lancar, meski nampak sejumlah warga Tehran yang kurang begitu nyaman dengan keberadaan patroli militer itu. Hingga kemudian sekelompok pemberontak di sana tiba-tiba melakukan serangan yang membuat aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Dalam kekacauan itu, seorang remaja laki-laki tiba-tiba saja muncul dengan membawa sebilah pisau. Sialnya, pisau tersebut malah dianggap sebagai ancaman bagi para robot yang secara otomatis langsung mengaktifkan mode bahaya. Dan malang baginya, remaja laki-laki yang hanya bermodalkan sebilah pisau kecil itu langsung mendapat serangan tanpa ampun dari robot patroli tersebut. Sontak siaran yang dilakukan secara langsung itu terpaksa dihentikan dengan alasan hilangnya sinyal komunikasi dari reporter yang ada di Teheran. Mendapati semua kejadian yang disiarkan tadi, Novak seolah tak terima, bahkan ia sampai mempertanyakan alasan yang membuat para robot tadi tidak pernah dioperasikan di Amerika. Malah robot-robot militer itu justru diturunkan di area konflik, seolah menegaskan jika rakyat Amerika pun tak ingin menjadi korban dari para robot itu. Lalu, film pun dimulai. Di kantor kepolisian Detroit, nampak seorang anggota polisi bernama Alex Murphy yang akan melaporkan hasil penyelidikannya pada sang atasan. Namun tampaknya Murphy memiliki hubungan yang kurang baik dengan dua rekan polisi lainnya yang kebetulan juga tengah berada di ruangan tersebut. Mereka adalah John Lake dan Andre Daniel. Sial bagi Murphy, ia yang bermaksud ingin melaporkan soal petunjuk yang didapatnya dari penyelidikan terhadap penjual senjata bernama Anthony Fallon malah disalahkan oleh atasannya karena disangka telah mengacaukan tugas tersebut. Murphy disalahkan karena dianggap telah membuat rekan polisi lainnya yang bernama Lewis harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit, termasuk dengan 6 orang lainnya yang menjadi korban. Murphy juga tak ingin menjelaskan laporannya di hadapan Lake dan Daniel karena menurutnya kedua rekannya itu adalah polisi korup yang mungkin saja selama ini telah bekerja sama dengan target mereka sendiri. Setelah dua polisi itu pergi, Murphy mulai mengungkapkan tentang aksi penyamarannya bersama Lewis, di mana saat itu ia mendapati indikasi adanya oknum di kepolisian yang telah menyelundupkan senjata di gudang untuk dijual kepada Fallon. Ia bahkan sempat bertemu langsung dengan Fallon untuk berpura-pura seolah ia ingin membeli senjata dalam jumlah besar. Namun pertemuan yang seharusnya berjalan mulus itu malah dibocorkan oleh seseorang yang memberitahu tentang penyamaran Murphy dan Lewis. Alhasil, baku tembak pun terjadi yang mengakibatkan sejumlah korban termasuk Lewis sendiri. Bukannya mendapat apresiasi atas keberaniannya dalam melakukan penyelidikan, kepala polisi yang bernama Karen Dean malah menyalahkan Murphy dengan menganggap anak buahnya itu terlalu lancang karena sudah berani mengambil keputusan sendiri tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Sementara itu di Gedung Putih, pertemuan antara senator Amerika dan perusahaan Omnicop tengah berlangsung,
Dalam pertemuan itu, salah seorang senat bernama Dreyfus sangat menentang penggunaan robot di jalanan Amerika. Ya, untuk alasan keamanan. Ia menjelaskan bahwa robot tidak pernah memiliki perasaan, sehingga siapapun bisa menjadi korban tanpa adanya pertimbangan melalui hati layaknya manusia seutuhnya. Namun petinggi Omnicorp yang bernama Raymond Sellars begitu kekeh dengan pendiriannya. Ia menyebut bahwa para robot nantinya akan menjadi penegak keadilan yang baik, tidak bisa tebang pilih dan dipercaya dapat menjalankan tugasnya dengan sangat baik tanpa mengkhawatirkan keselamatan dari robot itu sendiri. Bagaimanapun juga, Dreyfus tetap tidak setuju dengan gagasan tersebut. Sama halnya dengan 72% penduduk Amerika yang tidak ingin adanya penggunaan robot sebagai pengganti polisi di negara itu. Tak puas dengan hasil pertemuannya dengan para senat, Sellars pun membahas kembali rencananya untuk menggunakan robot di Amerika. Terlebih anak buahnya juga melaporkan adanya potensi keuntungan hingga mencapai 600.000 miliar dolar jika gagasan itu benar-benar terwujud. Namun sayangnya peraturan soal penggunaan robot di Amerika masih belum bisa disahkan. Menyadari satu-satunya penentu keputusan adalah pada besarnya suara publik, Sellars pun mendapat ide baru untuk mendapat sebuah robot yang dibekali dengan hati nurani, sebagaimana yang diinginkan oleh banyak penduduk Amerika. Karena hal itulah, maka Sellars berinisiatif untuk menaruh manusia ke dalam mesin robot. Tujuannya hanya untuk menarik percayaan publik agar nantinya peraturan tentang penggunaan robot di Amerika pun bisa disahkan. Untuk mewujudkan rencananya tersebut, Sellars lalu mendatangkan seorang ilmuwan Omnicorp yang bernama Norton untuk membahas tentang idenya itu. Sellars juga mengiming-imingkan dana besar untuk membiayai penelitian Norton dan berdalih jika idenya untuk membuat manusia robot semata hanya ditujukan untuk menyelamatkan ribuan jiwa di Amerika. Sementara itu di tempat lainnya, dugaan Murphy pada Lake dan Daniel yang ternyata telah bekerja sama dengan Fallon ternyata benar. Kedua polisi korup itu terlihat sedang bertemu dengan penjual senjata ilegal. Mereka mengungkapkan bahwa Murphy masih hidup, sedangkan Lewis saat ini tengah dirawat intensif di rumah sakit. Mendengar pernyataan tersebut, Fallon yang tak ingin bisnisnya diganggu oleh Murphy akhirnya membuat rencana untuk menghabisi nyawa polisi itu. Nah, di rumahnya, Murphy tiba-tiba mendapatkan alarm mobilnya yang terus berbunyi. Alhasil ia pun dengan cepat mengecek kondisi mobilnya itu. Namun, naas baginya, sebuah alat peledak yang telah dipasang Fallon tepat di kolong mobil itu tiba-tiba saja aktif dan memicu ledakan dahsyat di sana. Akibat ledakan tersebut, Murphy kini berada dalam kondisi yang kritis dengan 80% tubuhnya mendapat luka bakar dan tulang belakang bagian bawah yang patah. Tidak hanya itu, kerusakan salah satu bola matanya juga kemungkinan akan membuat Murphy buta sebelah, termasuk dengan kondisi telinganya yang tuli oleh ledakan. Karena kondisi itulah, maka Murphy hanya memiliki kesempatan hidup yang sangat kecil. Bahkan jika bisa bertahan pun, polisi itu hanya akan melalui setiap harinya di atas kursi roda, menyusul kelumpuhan yang dialaminya. Sebagai istri Murphy yang sangat baik, Clara ini hanya memiliki dua pilihan yang sulit: membiarkan suaminya berada dalam kondisi lumpuh hingga sisa hidupnya, atau mengikuti saran Norton untuk melakukan penyelamatan pada Murphy menggunakan prosedur yang ditawarkan Omnicorp. Nah, singkat cerita, 3 bulan pun berlalu. Kini Murphy terlihat sedang berada di laboratorium Omnicorp bersama dengan Norton dan asistennya. Namun berbeda dari sebelumnya, polisi itu sekarang telah mendapatkan organ barunya yang dibuat oleh Omnicorp sesuai dengan penelitian yang dilakukan Norton. Saat mulai tersadar, Murphy merasa jika dirinya masih berada di alam mimpi. Hingga kemudian ia pun dibuat kesal ketika dijelaskan oleh Norton jika tubuhnya telah mengalami banyak kerusakan dan sekarang telah mendapatkan organ baru hasil pengembangan dari Omnicorp. Seolah tak terima dengan kondisinya saat ini, Murphy pun mencoba untuk kabur dari laboratorium.
Namun ia yang saat ini bukanlah seutuhnya manusia seperti dulu bisa dengan mudah dihentikan oleh Norton. Di dalam laboratorium, Norton kembali menjelaskan bahwa timnya telah memperbaiki semua bagian tubuh Murphy yang rusak, namun tetap mempertahankan emosi sebagaimana manusia pada umumnya. Meski tak terima dengan kondisinya saat ini dan sempat meminta Norton untuk membuatnya mati saja, namun pada akhirnya Murphy tak menolak apa yang ia terima. Terlebih, Norton juga menyebut jika semua tindakan yang dilakukan padanya tak lepas dari izin Clara. Raut wajah kesedihan nampak tak bisa ditutupi oleh Murphy ketika ia melakukan panggilan video dengan istrinya itu. Keesokan harinya, Murphy menjalani simulasi berperang bersama dengan salah satu robot lainnya untuk memperlihatkan perkembangan dari manusia robot itu. Namun tampaknya kemampuan kognitif, emosi, dan naluri Murphy sebagai seorang manusia tetaplah ada. Hal itu juga yang membuat aksinya dalam berperang kalah jauh dari robot sesungguhnya yang tidak memiliki perasaan layaknya manusia. Nah, karena alasan itu juga, Sylar pun memaksa Norton untuk merubah Murphy agar bisa menjadi lebih agresif tanpa mempertimbangkan emosinya lagi, dan terutama ketika sedang berperang. Meski awalnya menolak, namun Norton yang bekerja sebagai ilmuwan di Omnicorp hanya bisa menuruti perintah saja. Tak cukup sampai di situ, Sylar juga menginginkan desain warna hitam pada tubuh robot Murphy, yang diakuinya lebih cocok dengan karakter robot militer. Di fasilitas uji coba Omnicorp, Murphy yang telah menjalani operasi pada otaknya kini menjadi sangat agresif dan bisa menghancurkan robot lainnya dengan sangat mudah. Sangat berbeda dengan performa sebelumnya ketika emosi dan naluri Murphy masih terlibat dalam simulasi peperangan. Norton juga menjelaskan bahwa saat ini sistem komputer telah mengendalikan Murphy sepenuhnya ketika berada dalam mode tempur. Sementara ia sendiri hanya akan merasa itu semua layaknya sebuah mimpi, tanpa menyadari jika yang sedang dilakukannya adalah sungguhan. Lain halnya ketika sedang berada dalam mode biasa. Murphy sepenuhnya mengambil alih setiap tindakan dengan sadar, menggunakan naluri dan emosinya lagi. Setelah sekian lama berpisah dari istri dan anaknya, Murphy akhirnya diizinkan untuk berkunjung ke rumahnya dengan ditemani oleh Norton. Dalam pertemuan itu, suasana haru begitu terasa. Namun sayangnya itu tak bisa berlangsung lama. Karena bagaimanapun juga, tubuh robot Murphy harus mendapat perlakuan khusus yang hanya bisa didapatkannya di lab Omnicorp. Di hari yang berbeda, perlahan Norton mulai membekali Murphy dengan semua data kriminal yang dimiliki kepolisian, termasuk dengan semua hasil rekaman CCTV di seluruh kota Detroit. Awalnya semua berjalan dengan lancar, hingga pada akhirnya kendala mulai ditemukan, yang membuat sistem dalam memori kepala Murphy menjadi sangat kacau. Karena ternyata hal ini terjadi ketika data rekaman CCTV ledakan mobil Murphy mulai dimasukkan dalam memorinya. Tanpa disadarinya, Murphy terus mengulang rekaman ledakan itu hingga membuat tubuh robotnya tumbang dan tak sadarkan diri. Sialnya, kejadian ini ternyata berbarengan dengan persiapan konvensi pers yang tengah dilakukan Omnicorp untuk memperkenalkan robot Murphy ciptaan mereka. Mendapati kejadian tersebut, dengan sangat angkuh, anak buah Sylar memaksa Norton untuk segera melakukan tindakan apapun agar Murphy bisa ditampilkan dalam acara kali ini. Nah, tak lama berselang, proses pemulihan Murphy pun selesai, dan ia kini telah siap untuk ditampilkan di hadapan publik Detroit. Namun kejanggalan mulai dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Mulai dari mengabaikan jabatan tangan Sylar hingga seakan tak mengenali istri dan anaknya yang kebetulan sempat dilaluinya. Ternyata saat ini Murphy tengah berada dalam mode tempur, dan ia terus-menerus memindai setiap orang yang dilihatnya untuk mengetahui potensi adanya ancaman di sekitarnya.
Hingga kemudian kekacauan pun dibuatnya setelah pemindaian tertuju pada salah satu pengunjung yang diketahui merupakan buronan atas kasus pembunuhan. Tak butuh waktu lama bagi Murphy, ia dengan cepat berhasil melumpuhkan buronan tersebut. Aksi penangkapan terhadap buronan tadi jelas membuat geger penduduk Amerika. Tak terkecuali dengan Novak yang mulai tercerahkan akan kehebatan sosok Murphy sebagai robot polisi yang ada di sana. Sejak saat itu juga, Novak mulai menyebut Murphy sebagai Robocop atau robot polisi. Dalam waktu singkat, Robocop mampu menangkap para penjahat yang selama ini tak terjangkau oleh polisi. Bahkan tingkat kriminalitas berhasil diredamnya hingga 80%. Karena fakta inilah, maka suara dukungan penduduk Amerika terhadap keberadaan robot semakin meningkat. Bahkan sempat membuat perdebatan hebat antara Cellar dan Senat Dreyfus di program Novak. Nah, di sisi lain, sepak terjang Robocop jelas membuat Fallon ketar-ketir. Karena bagaimanapun juga, cepat atau lambat, dirinya bisa saja berurusan dengan robot polisi itu. Tak jauh berbeda dengan Clara. Ia pun merasakan kekhawatiran berlebih karena saat ini Robocop bukanlah Murphy seperti yang ia kenal sebelumnya. Bahkan Clara yang sempat menghentikan laju motor Robocop pun tak digubris begitu saja. Murphy hanya sekedar mengaitkan antara perkataan Clara tentang anaknya yang saat itu diakuinya sudah mulai depresi karena kehilangan sosok sang ayah. Entah apa yang dipikirkan oleh Murphy. Ia yang mendengar pengakuan Clara malah meresponnya dengan mendatangi tempat tinggalnya ketika dulu masih bersama istri dan anaknya. Nah, sesampainya di halaman rumah, pemindaian langsung dilakukan oleh Robocop, termasuk dengan merender reka ulang kejadian ketika ledakan mobil itu terjadi. Menariknya, semua aksi Robocop kali ini sama sekali tak dapat dihentikan oleh Norton atau pihak kepolisian lainnya. Seolah kesadaran Murphy perlahan mulai kembali, meski belum sepenuhnya. Dari semua rekaman yang ia dapat, Robocop akhirnya berhasil menyimpulkan bahwa Fallon merupakan tersangka utama atas kasus upaya pembunuhan yang sempat dilakukan pada Murphy. Nah, dengan cepat tuh, ia pun langsung memacu motornya dan mendatangi lokasi Fallon berada. Seperti telah merasa jika dirinya sedang terancam, Fallon ternyata sudah menyiapkan persenjataan yang lengkap dengan semua anak buahnya yang dikerahkan untuk menghadang kedatangan Murphy. Namun tampaknya upaya tersebut tak berarti apa-apa bagi Robocop. Dalam waktu singkat, satu demi satu anak buah Fallon berhasil dihabisinya. Secara tak terduga, Robocop yang terus melakukan pemindaian ternyata malah menemukan fakta baru yang menyebut bahwa Lake dan Daniel menjadi pemasok senjata bagi komplotan Fallon. Menyusul ditemukannya juga sidik jari kedua polisi korup itu. Tanpa membuang waktunya, Robocop pun langsung menuju ke kantor polisi Detroit untuk menangkap dua polisi itu. Nah, di kantornya, Lake dan Daniel yang telah menyadari dirinya akan disergap oleh Robocop, awalnya terus berkelit dengan menyebut jika mereka tak mengenal sama sekali sosok Fallon. Namun hal tak terduga malah terjadi. Daniel yang kalang kabut setelah diperlihatkan banyak bukti persekongkolannya dengan Fallon malah berusaha untuk menyerang Robocop. Tapi sayangnya upaya yang dilakukan polisi korup itu jelas tak berarti apa-apa bagi Robocop. Robot polisi itu dengan cepat malah menyerang balik dan membuat Daniel tumbang. Lain halnya dengan Lake. Ia yang mendapati dirinya telah terpojok akhirnya mengungkapkan jika keterlibatan mereka didalangi oleh Dean, yang sesungguhnya merupakan pemberi akses sekaligus pemasok senjata bagi kelompok Fallon. Atas keterangan itulah, maka Robocop mulai mendatangi Dean yang memojokkannya dengan semua tuduhan yang semakin jelas mengarah padanya. Namun keberuntungan nampaknya masih berpihak pada petinggi polisi itu. Karena di waktu yang bersamaan, tiba-tiba sistem dalam tubuh Robocop dihentikan paksa dari ruang kontrol. Sepak terjang Robocop nampaknya tidak hanya meresahkan para penjahat di Amerika saja, tetapi juga para politikus yang ada di sana, yang selama ini selalu melakukan praktik busuk hanya demi kepentingan pribadinya masing-masing.
tak jauh berbeda dengan Omnicop. Mereka yang harusnya senang karena publik mulai percaya pada sosok robot sebagai petugas keamanan, malah dibuat ketar-ketir karena secara tak langsung mereka pun bisa saja terseret oleh ketegasan Robocop. Sebab bagaimanapun juga, Omnicop sempat beberapa kali melakukan praktik suap pada pemerintah. Tidak hanya itu, Omnicop juga terus dibuat khawatir karena Clara mulai berani mengungkapkan kegelisahannya di hadapan para pers tentang tak diizinkannya ia bertemu dengan Murphy selama beberapa minggu terakhir. Tepatnya sejak suaminya itu dirubah menjadi sosok polisi robot. Hal yang hampir serupa juga diungkapkan oleh Norton. Ia seolah tak terima dengan penghentian paksa aksi Robocop yang dilakukan Omnicop, termasuk dengan memberikan statement bahwa kondisi Murphy saat ini tengah kritis. Padahal menurutnya Murphy dan seluruh sistem robotnya masih baik-baik saja. Di waktu yang sama, hasil sidang para senat pun mencapai titik finalnya, di mana pada akhirnya undang-undang tentang pelarangan robot pun dicabut. Dengan kata lain, saat ini mayoritas penduduk Amerika telah setuju jika penggunaan robot sebagai petugas keamanan sangat dibutuhkan. Namun ternyata hal ini justru membuat Cellar semakin ketakutan. Ia yang awalnya sangat gigih memperjuangkan keberadaan robot dalam urusan militer, malah kini dibuat menciut sejak keputusan undang-undang tersebut dilakukan. Seolah tak ingin dirinya terlibat dalam masalah besar, Cellar pun akhirnya menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Matrox untuk menghabisi Murphy. Di laboratorium, Norton menyelinap masuk dan membebaskan Murphy yang saat itu tengah berada dalam ruangannya. Ilmuwan itu juga melepaskan transmisi pemancar di kepala Murphy, yang membuat robot polisi itu sekarang tidak bisa lagi dikendalikan sepenuhnya oleh Omnicop. Selain itu, Norton juga mengungkapkan bahwa saat ini Cellar berencana untuk membunuh Murphy. Nah, mendengar semua pengakuan tersebut, Murphy yang saat ini berada dalam kesadarannya langsung bergegas memburu Cellar. Di waktu yang sama, Cellar yang ingin membunuh Murphy terlihat sedang mengutarakan niatnya pada Clara dengan menyebut bahwa kondisi polisi robot itu sedang sekarat dan tim medis di laboratoriumnya tak bisa menyelamatkannya lagi. Padahal di balik semua itu, Cellar hanya ingin agar aksi pembunuhannya kali ini kepada Murphy tidak diketahui terang-terangan oleh Clara, karena bisa saja wanita itu berbicara banyak di hadapan pers yang dapat membuat Omnicop hancur begitu saja. Tak lama kemudian, situasi di gedung Omnicop berubah menjadi siaga, menyusul adanya laporan Matrox yang sempat mendapati Murphy tengah melaju kencang menuju ke tempat tersebut. Aksi tembak-tembakan antara robot penjaga Omnicop dan Murphy pun tak terhindarkan. Meski sempat mengalami kesulitan dan memaksa Murphy untuk memotong salah satu lengan robotnya sendiri, namun berkat aksi berani Lewis yang menghadang robot penjaga, akhirnya Murphy pun bisa lolos untuk kembali memburu Cellar. Menariknya, aksi pemburuan Murphy terhadap Cellar sempat dihadang oleh Matrox yang saat ini telah bersenjata sangat lengkap, termasuk dengan mengenakan gelang khusus yang membuatnya terdeteksi sebagai aset Omnicop, sehingga tak bisa dibidik oleh robot polisi itu. Bahkan Murphy sempat terkapar oleh sejumlah tembakan Matrox yang membuat tubuh robotnya tumbang. Namun nasib baik masih berpihak pada polisi robot itu. Ia yang tak berdaya dan siap ditembak mati oleh Matrox, tiba-tiba saja bisa selamat menyusul aksi Lewis yang menembak anak buah Lewis itu. Di atap gedung, Cellar yang telah bersiap untuk menaiki helikopter terpaksa harus mengurungkan niat tersebut, karena saat ini Murphy sudah menghampirinya. Meski sempat mengatakan niatnya untuk menangkap Cellar, namun sayangnya hal itu tak bisa dilakukan Murphy, karena ternyata pemimpin Omnicop itu juga mengenakan gelang khusus yang membuatnya sama sekali tak bisa dibidik atau diserang oleh Murphy sendiri. Meski sangat sulit dilakukan, namun kesadaran Murphy yang perlahan mulai kembali akhirnya berhasil berontak dan membuatnya sanggup menembak Cellar, tepat ketika pemimpin Omnicop itu juga menembak tubuh robotnya. Singkat cerita, tubuh robot Murphy yang telah hancur akibat aksinya di Omnicop akhirnya membuat Norton berinisiatif untuk mengenakan kembali tubuh robot Murphy yang lama dengan warna silver.
Robot polisi yang selama ini hanya mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk kepolisian, akhirnya bisa kembali berkumpul dengan istri dan anaknya. Di akhir film, Novak dalam acaranya kembali membahas tentang Robocop. Namun kali ini ia lebih menyoroti tentang peraturan larangan robot di Amerika yang pada akhirnya kembali diterapkan menyusul kondisi kekacauan yang sempat terjadi belakangan ini. Novak juga menjelaskan bahwa meski penggunaan robot dapat memberikan perubahan, tapi Amerika tidak membutuhkan itu. Setidaknya tanpa ada robot pun, Amerika tetap akan menjadi negara terhebat di muka bumi. Dan kisah Murphy dalam film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.